Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, kelas 10 dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan Pak Riki dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Di video kali ini, Pak Riki akan melanjutkan materi kelas 10 matematika wajib, yaitu materi kedua tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau disingkat SPLTV. Sebelum kita masuk ke materi SPLTV ini, Pak Riki ingatkan lagi tentang materi sebelumnya, nilai mutlak. Pak Riki hanya menghimbau silakan ditingkatkan lagi kinerja kalian dalam pembelajaran ini. Bagi yang merasa di bab 1 nilai mutlak masih ada kekurangan, silahkan ditingkatkan lagi. Entah itu dari sisi pengumpulan tugas, ketepatan waktu pengumpulan tugas, dan juga saat penilaian. Jika memang ada hal yang belum dikuasai, silahkan bisa menghubungi langsung, bisa lewat WhatsApp, ya, atau media sosial yang lain yang sudah Pak Riki berikan. Nah, semoga di bab 2 ini kalian bisa lebih baik lagi meningkatkan kinerja kalian. Karena semua hasil belajar itu yang menentukan adalah diri kalian sendiri. Pak Riki hanya bisa memfasilitasi kalian untuk menjadi lebih baik. Oke, kita kembali lagi ke materi SPLTV, ya, sistem persamaan linier 3 variabel. Sebelum masuk ke materi, Pak Riki ingin mengingatkan kembali, ya. Di sini di materi SPLTV ini akan menjadi materi penerus dari apa yang sudah kamu pelajari di SMP tentang materi sistem persamaan linier 2 variabel SPLDV, ya. Yang tentunya kalian masih ingat biasanya variabelnya berupa huruf X atau Y yang paling terkenal seperti itu, ya. Jadi tidak ada masalah apa yang akan muncul dalam variabel itu. Bisa X dan Y, bisa A dan B, atau yang lainnya. Yang jelas, variabel tersebut bisa digantikan dengan sembarang angka. Nah, di materi kali ini, di SMA ini, sekarang dikembangkan. Tidak hanya 2 variabel, tapi 3 variabel. Nah, kita lanjut. Dalam materi ini, ada beberapa alur, ya. Jadi ini peta konsepnya, sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk yang pertama, nanti kalian bisa diharapkan bisa menyusun SPLTV dari suatu permasalahan, ya. Jadi kalian bisa memisalkan variabelnya, siapa yang akan menjadi X, siapa yang akan menjadi Y atau Z, atau siapa yang akan menjadi variabel yang lain, ya, yang ditentukan oleh soal variabelnya. Jadi dari soal cerita kalian bawa menuju konsep atau simbol matematika. Itu yang pertama. Jadi kalian bisa diharapkan menyusun, ya, membuat persamaan itu. Ini sangat penting karena jika kalian udah salah di bagian menyusun ini, nanti hitungan ke bawahnya pun akan salah juga, ya. Jadi tolong hati-hati dalam langkah pertama ini, konsep pertama tentang menyusun persamaan. Kemudian yang kedua, yang inti dari SPLTV ini adalah penyelesaiannya. Bagaimana cara kita menentukan nilai variabel yang diinginkan. Dengan secara gampang, biasanya jika variabel X, Y, dan Z, bagaimana kalian bisa menentukan nilai X, nilai Y, dan juga nilai Z. Nah, di sini Pak Erik ingatkan ada metode atau cara yang tentunya sudah kalian sering dengar. Ada cara substitusi, ada cara eliminasi. Tentunya tidak asing lagi, ya.
Jadi substitusi itu memasukkan atau mengganti, dan eliminasi itu metode menghilangkan salah satu variabelnya. Namun di sini nanti ada metode campuran juga, ada metode determinan. Nah, di sini dalam video pembelajaran kali ini, pembelajaran kelas 10 ini, Pak Arki, karena memang di sini masih dalam era pandemi, jadi memang ada materi-materi yang menjadi prioritas. Karena kalian sudah bisa atau sudah pernah mempelajari metode substitusi dan eliminasi, maka di sini Pak Arki langsung menggunakan atau memakai cara metode campuran. Nah, dalam video kali ini, metode campuran yang akan Pak Arki gunakan. Kenapa Pak Arki sengaja milih metode campuran? Karena metode ini nanti adalah metode yang paling efektif ya dalam menyelesaikan SPLTV. Nah, metode yang paling efektif. Campuran dari siapa? Tentunya campuran dari substitusi dan juga eliminasi. Bisa dibayangkan kalau substitusi itu nanti kamu misal menyelesaikannya dari awal sampai akhir substitusi terus ya. Kalau eliminasi ya eliminasi terus. Tapi kalau metode campuran, kamu boleh pertama substitusi, kemudian dilanjut eliminasi. Atau sebaliknya, pertama eliminasi, kemudian dilanjut dengan substitusi. Jadi sangat fleksibel dan sangat efektif metode campuran. Oke. Nah, tujuan pembelajaran dalam video kali ini adalah yang pertama tadi, menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari suatu permasalahan sehari-hari. Dalam bahasa gampang kalian pasti ada soal cerita, kamu ubah menjadi persamaan matematika. Itu tujuan pertama. Kemudian yang kedua, menyelesaikan ya sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode campuran. Nah, di sini ya, jadi kurang sedikit tujuannya dengan metode campuran. Pak Riki sengaja pilihkan metode campuran, kenapa tadi? Karena ini cara yang paling efektif. Oke, bisa kita mulai ya. Langsung ke yang pertama, menyusun SPLTV. Oke, SPLTV itu sendiri 3 variabel ya. Pada umumnya dia mempunyai 3 persamaan. Jadi kalau ada 3 variabel pada umumnya yang bisa digunakan atau bisa dihitung, dicari nanti ada 3 persamaan. Bisa kamu lihat, contohnya di sini ada 3 orang ya. Ibu-ibu, Bu Anis, Bu Ayu dan juga Bu Nisa pergi ke toko ya, toko rezeki untuk membeli buah apel, jeruk dan mangga. Bu Anis membeli sekian dengan total harga 126.500. Bu Ayu juga membeli sekian, 2 apel, 2 jeruk, 1 mangga dengan total 116.000. Bu Nisa membeli 2 kg apel, 3 kg jeruk dan 2 kg mangga dengan total harga 144.500. Nah, ini pertanyaannya agak sedikit keliru ya. Jadi pertanyaan di sini hanya tentukan persamaan atau sistem persamaan linear 3 variabelnya. Kalau di sini tertulis tentukan ya harga 1 kg apel, belum sampai sini. Yang pertama dulu tentukan sistem pertidaksamaannya. Nah, jadi yang contoh pertama ini kalian ditanyakan sistem pertidaksamaannya. Jadi itu ya, sistem pertidaksamaannya bagaimana cara mengerjakannya. Untuk yang pertama, tentunya kamu harus simbolkan dulu variabelnya. Misal kita pilih variabelnya X, Y, Z ya. Cukup gampang. Kemudian siapa menjadi X? Bebas ya. Misal X-nya apel, Y-nya jeruk, Z-nya mangga. Maka nanti bagaimana? Nah, kita misalkan, misal X-nya harga 1 kg apel, Y-nya yang 1 kg jeruk, Z-nya yang mangga. Nanti bagaimana? Nah, bisa dilihat nih. Bu Anis tadi membeli berapa itu? 2 kilo apel, 1 kilo mangga, 3 kilo 1 kilo jeruk, 3 kilo mangga. Dengan total sekian itu ya. Nah, sedikit itu ya. Sepertinya tadi soalnya berapa itu?
Oh, benar ya, 126. Nah, maka nanti persamaan SPLTV yang pertama dari Bu Anis adalah 2X, 1Y, dan 3Z. Sama dengan harganya yang dikeluarkan, 126.500. Cukup mudah kan? Nah, tentunya untuk yang selanjutnya, Bu Ayu dan Bu Nisa, bisa kita hitung juga. Bu Ayu, 221. 2 kg apel, 2 kg jeruk, 1 kg mangga. Maka 2X, 2Y, dan 1Z. Sama dengan harganya, 116.000. Kemudian Bu Nisa, nah, 2X berarti ya, 2 kg apel, 3Y tambah 2Z. Nah, sama dengan 144.500. Di sini tandanya adalah tambah plus karena tadi adalah total dari harganya. Jika dia total, maka simbol operasinya adalah penjumlahan. Tidak ada total pengurangan, gitu ya. Jadi inilah jawaban dari contoh soal yang pertama, yang tentunya kalian harus bisa. Dari soal cerita, kamu bawa menjadi persamaan. Dan kalau ada 3 disebut dengan sistem, ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem artinya ada lebih dari satu persamaan. Linear itu artinya adalah pangkat dari variabelnya itu pangkat 1. 3 variabel, ada 3, X, Y, dan Z. Oke, seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi ini yang pertama, kemudian kita next. Cukup mudah ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan metode campuran? Perlu diperhatikan, Pak Riki di sini akan memberikan hanya satu contoh soal ya. Jadi kalian tolong diperhatikan dengan baik, hanya satu contoh soal metode campuran. Kalau kamu bisa memahami satu contoh ini dengan baik, kemungkinan besar akan juga bisa menyelesaikan berbagai jenis tipe soal SPLTV. Jadi sama caranya ya, tinggal nanti kamu perhitungannya harus lebih teliti. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, selesaikanlah sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Artinya, kamu mendapatkan pertanyaan, tentukan nilai X, nilai Y, dan juga nilai Z dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut ini. Ya, bagaimana caranya? Oke, kita langsung ya, tanpa berlama-lama, ada 3 variabel. Nah, ini. Misal kita simpulkan, persamaan yang paling atas itu dengan persamaan 1. Yang tengah, persamaan 2. Yang paling bawah, ini persamaan 3. Langkah penyelesaiannya. Yang pertama, ya, kamu ambil 2 persamaan bebas. Entah itu persamaan 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3. Bebas, ya. Kebetulan di contoh ini, Pak Riki ambil persamaannya 1 dan 2. Jadi Pak Riki ulangi lagi, kamu ambil persamaan 2, 2 persamaan bebas. Tidak harus 1 dan 2. Bebas ya. Misal kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Ternyata di sini, metode yang kita gunakan yang paling efektif dalam campuran itu lebih efektif biasanya eliminasi dulu. Lebih enak gitu ya. Akan lebih terstruktur. Kita eliminasi dulu persamaan 1 dan juga persamaan 2. Kita mau mengeliminasi siapa? Mengeliminasi itu menghilangkan. Ya. Misal kita ingin menghilangkan X. Kamu lihat, hati-hati di sini ya, sudah sangat penting ini ya. X yang pertama, yang atas ya, persamaan 1, nilainya angkanya adalah 1 di sini ya. Kemudian yang bawah, X-nya nilainya 2, koefisien bahasa matematikanya ya. Koefisien yang pertama adalah 1, koefisien yang kedua adalah 2. Untuk mengeliminasi, menghilangkan, berarti kita buat agar sama nilai X-nya. Kalau kita mau menghilangkan X. Kalau mau menghilangkan Y, berarti kamu kalikan biar Y-nya sama. Seperti dulu kayak SMP ya, tidak ada berubah. Cara gampangnya di sini ya. Kalau yang atas itu 1 koefisiennya, yang bawah itu 2, dan kamu ingin menghilangkan X ini,
maka nanti perkaliannya ditukar. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Gitu ya. Nah, nanti nilai X-nya kan sama. Yang atas dikali 2, maka menjadi 2X. Yang bawah dikali 1, maka dia menjadi 2 tetap 2X. Ya. Jadi kalau misal kamu, misal ini yang menghilangkan Z, misal gitu ya. Ternyata Z yang atas min 3, Z yang bawah 1. Berarti kamu tukar perkaliannya. Nanti yang atas kamu kali 1, yang bawah dikali min 3. Itu caranya. Jadi itu cara mengeliminasi yang terefektif ya. Kebetulan kita eliminasi X atau kita hilangkan X, kita yang atas kalikan 2, nanti hasilnya jadi ini. Dikali 2 semua sampai belakang, sampai 5. Kemudian yang bawah kali 1. Nah, ini. Sekarang kan angka X-nya sama ya. Maka bisa kamu hilangkan. Nah, dalam menghilangkan, tadi di sini, mari kosongi tandanya. Ini bisa min, bisa plus. Biasanya diingat-ingat jembatan pengingatnya saku beta. Apa itu? Kalau koefisiennya itu sama-sama plus atau sama-sama min, dia dikurangi. Sama, kurang. Beta, kalau di sini nilainya beda, yang satu min, yang satu plus, maka kalau beda ya, dia ditambah. Saku beta. Kalau sama dikurangi, kalau beda ditambah. Apanya sama, apanya beda? Nilai plus atau min. Positif dan negatifnya. Kebetulan di sini duanya yang mau kita hilangkan sama ya, positif sama positif. Sama berarti kita kurangi. Itu min di sini. Maka dikurangi semua, X sama X, Y sama Y, Z sama Z, sendiri-sendiri. 10 sama 8. 2X kurangi 2X, 0X. Habis, tidak perlu ditulis ya. Yang Y dikurangi, nah 4 kurangi 1, 3. Kemudian nanti di sini pasti kalau negatif atau min itu menjadi salah sering ya. Negatif 6 dikurangi 1. Hutang 6, hutang lagi 1. Maka hutangnya menjadi 7. Nah, sekarang menjadi 3Y kurangi 7Z sama dengan 2. Ini menjadi persamaan keempat. Dikantongi dulu. Nanti akan dihitung terakhir ya. Jadi yang pertama, kamu eliminasi persamaan 1 dan 2 akan melahirkan persamaan keempat. Dikantongi lagi. Kenapa dikantongi? Karena akan ada proses sama, nanti akan ada persamaan kelima. Itu ya, jadi langkahnya ini. Langkah yang kedua, kamu ambil 2 lagi persamaan. Tapi jangan 1 dan 2, pasangannya diganti. Bisa 1 dan 3 atau 2 dan 3. Di sini Pak Riki ambil 1 dan 3. Ya, persamaan 1, X plus 2Y min 3Z sama dengan 5. Persamaan 3, 3X min Z plus 2Z sama dengan 5. Poin paling penting di langkah kedua adalah lihat langkah pertama. Langkah pertama kamu menghilangkan X, ya, X yang dihilangkan. Maka langkah kedua harus kamu hilangkan X juga. Tarik ulangi lagi, langkah yang sangat penting, paling penting di sini ya. Kalau langkah pertama kamu menghilangkan X atau mengeliminasi X, maka langkah kedua yang dihilangkan juga X. Artinya dia sama variabel yang dihilangkan. Kalau misal nanti kamu next ketemu soal yang kamu hilangkan di langkah pertama adalah Y, maka langkah kedua yang harus hilang juga Y. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi kita hilangkan X, kenapa X yang dihilangkan? Karena mengikuti biar selaras, biar sinkron nanti dengan persamaan pertama. X-nya di sini angkanya 1 dan 3, maka kita kalikan yang atas kali 3, bawah kali 1. Yang atas kali 3, yang bawah kali 1, maka jadinya ini. Nah, 3 udah sama ya. Positif sama positif tandanya berarti kita kurangi. Nah, 3 kurangi 3 habis 6Y dikurangi min 1Y. 6 dikurangi min 1. Min ketemu min plus. Nah, ini teori dasar di SMP. Negatif ketemu negatif, min ketemu min plus. Berarti ini jadinya positif 7. 6 dikurangi negatif 1. Min ketemu min plus. Tuh. Kemudian yang Z, min 9 dikurangi positif 2. Kayak tadi ya.
hutang 9, hutang lagi 2, negatif 11. Maka persamaan kelima, 15 kurangi 5, 10 ya, akan menjadi 7Z min 11Z sama dengan 10. Nah, di sini langkah pertama sudah selesai. Kamu telah melahirkan persamaan keempat dan persamaan kelima. Langkah selanjutnya apa? Tentunya baru kita gunakan persamaan keempat dan 5. Jadi tadi langkahnya ya, kamu eliminasi yang utama, kemudian kamu pakai tadi persamaan 4 dan 5. 4 dan 5 persamaannya kita pakai. Ini persamaan 1, 2, dan 3 ya. Melahirkan persamaan keempat dan persamaan ke-5. Nah, sekarang langkah ketiga, kamu eliminasi persamaan keempat dan 5. Jadi bukan persamaan 1, 2 lagi, persamaan 4 dan 5. Karena ini sudah menjadi dua variabel, kayak SMP dulu, Y sama Z. Kita hilangkan salah satu, eliminasi lagi, persamaan 4 dan 5. Oke, misal kita hilangkan apa ini nananya ya? Kita hilangkan aja yang lebih kecil angkanya, itu yang paling enak. Y angkanya 3 dan 7. Z angkanya negatif 7 dan negatif 11. Lebih enak kita hilangin dia ya. Maka kita kalikan dengan penukarannya. Yang atas kali 7, yang bawah kali 3. Oke. Nanti kalinya, jadinya ini. Nah, dikali semua ke belakang. 2 kali 7, 14 juga. 10 kali 3 juga 30. Z yang akan kita kurangi, tandanya sama ya. Saku beta lagi. Sama dikurangi, beda ditambah. Oke, maka kita kurangi 21 kurangi 21, 0. Negatif 49 dikurangi negatif 33. Min 49 dikurangi min 33. Bahasa kalian biasanya. Min ketemu min. Min 33 plus ya. Maka nanti bisa dirubah min 49 plus 33. Jadinya min 16Z. Kemudian yang belakang 14 kurangi 30. Min 16, negatif 16. Maka nilai Z-nya negatif sama negatif boleh dicoret di sini ya. Z-nya ketemu 16 bagi 16 pindah ruas sama dengan 1. Oke, ketemu satu variabel ya, Z. Jadi ini yang ketemu duluan tidak tentu ya. Yang jelas langkahnya tadi kamu ikuti aja, mengalir seperti air. Ikuti aja mengalir seperti air itu ya, nanti akan ketemu sendiri. Selama kalian paham, pasti akan ketemu. Dan benar hitungannya ya. Teliti itu sangat penting di sini. Kalau Z-nya ketemu, langkah selanjutnya bagaimana? Karena ini metode campuran ya, yang lebih efektif sebenarnya caranya boleh masing-masing ya. Kalau sudah ketemu salah satu dari variabel itu, kamu pakai metode substitusi. Itu lebih enak, lebih efektif, lebih cepat ya. Kita kemana substitusinya? Kalau baru ketemu satu ya, kamu substitusikan ke persamaan yang memiliki dua variabel atau yang pendek tadi. Bisa persamaan keempat atau persamaan kelima. Nah, di sini kita masukkan ke persamaan keempat. Ingat ya. Jadi kamu masuknya ke persamaan yang pendek dulu kalau baru ketemu satu. Kalau kamu langsung masuk ke persamaan utama, nanti akan buntu, akan deadlock ya. Karena baru satu variabel yang diketahui. Jadi kita masuk ke persamaan yang pendek kalau baru satu, 4 atau 5 kita masuk ke 4, maka Z-nya diganti 1, substitusi kita masukkan Z-nya ganti 1. 7 kali 1, 7 ya. Maka nanti 3Y sama dengan 9. Itu ya, pindah ruas. Maka Z-nya ketemu 3. Sudah ketemu 2. Ya. Z ketemu, Z ketemu. Nah, sekarang langkah terakhirnya baru kita masukkan. Kalau sudah ketemu 2, baru kamu masukkannya ke salah satu persamaan utama. Persamaan utama siapa? Ya ini soal tadi. Bisa persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Oke. Kita masukkan persamaan. Sudah ketemu 2 nih ya. Nah, persamaan 1. Jadi Z-nya masukkan 1, Z-nya ganti 3. Nah, disubstitusi. Enak ya. Jadi kalau kamu langkah yang enak nih, yang paling enak ya. Pertama eliminasi dulu sampai persamaan kelima dapat satu variabel. Setelah itu kamu substitusi.
Tidak ada yang baru di sini hitungannya, hanya perkembangan dari dua variabel. X-nya ketemu ya, dipindah ruas, nanti ketemu 2. Udah ketemu. Jadi SPLTV ini mempunyai penyelesaian X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 1. Jadi di sini disimpulkan ya, ini tidak ada yang baru. Hanya pengembangan dari SMP. Ya, ingatkan hanya pengembangan dari SMP. 3 variabel. Langkahnya saja yang sedikit panjang. Dalam memahaminya, kamu ikuti aja alurnya. Dan tadi jangan lupakan trik-trik yang sudah Pak Riki berikan. Ya, jika kamu lupa bisa diputar lagi. Back ke bagian tadi. Oh, setelah ini triknya bagaimana? Karena itu ada trik-triknya ya. Jadi biar kalian nanti meskipun paham tapi tidak salah. Banyak yang sudah paham tapi salah, kurang teliti, itu juga banyak. Di sini menguji ketelitian juga. Jadi seperti itu ya. Jadi metode campuran yang paling efektif nanti untuk semua soal. Yang pertama tadi ya, kamu eliminasi, kemudian setelah dapat persamaan dan 4 dan 5, kamu eliminasi satu kali lagi. Kalau udah dapat satu variabel baru substitusi. Seperti itu. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Jadi sampai di sini dulu videonya. Hanya satu contoh soal, Pak Riki harap kalian bisa dengan teliti mengerjakan ini. Gitu ya. Nanti tugasnya Pak Riki berikan lewat classroom seperti biasa. Dikerjakan sebaik mungkin ya. Jika ada yang kurang paham atau belum paham bisa menghubungi Pak Riki via WhatsApp gitu ya. Jadi silakan kamu berjuang karena kamu sendiri yang bisa mengubah dirimu. Pak Riki hanya membantu sebagai fasilitator. Oke, kita akhiri ya. Jadi sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Nanti mungkin di video selanjutnya masih tentang SPLTV dengan submateri lain ya. Kita akhiri, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga imun, kurangi aktivitas di luar ya. Semoga corona ini, COVID-19 ini bisa segera berlalu. Oke, kita akhiri. Selamat menjalankan tugasnya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.